yang berpendampingan keempat ini terkait tentang penerapan pembelajaran di yang pusat didik. Nah, ini fokus untuk PI4 ini saya akan menanyakan terkait tentang penerapan pembelajaran di kelas. Nah, ini sebelum nanti Pak Indra mengajar dan nanti saya mengobservasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait tentang nanti materi apa yang akan Pak Indra sampaikan kepada peserta didik. Yang pertama, ini RPP sudah dibuat ya? Sudah Pak. Kemudian tujuan pembelajarannya? Tujuannya di sini dengan pembelajaran berbasis PBL (Performance Learning). Di sini dengan metode praktikum peserta didik dapat menjelaskan ilmunya atau reaksi, dan nanti siswa tersebut bisa mengaplikasikannya Pak ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian area pengembangan yang paling ingin dicapai dari peserta didik kira-kira apa? Nah, nanti dari area pengembangannya di sini mungkin siswa nanti diarahkan Pak pada hasil praktikum. Nanti siswa bisa mengeksplor dengan kreativitasnya sesuai dengan minat bakat potensinya. Seperti halnya nanti hasilnya bisa berupa video dari produk itu, kemudian poster, kemudian PowerPoint. Nah, nanti bisa di-upload di media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Strategi yang dipersiapkan. Nah, strateginya di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Di sini juga menggunakan berbasis praktikum dan dengan teknologi. Dan itu sudah cukup bagus ya. Tugas saya nanti silakan nanti Pak Indra ngajar ya. Saya akan observasi di kelas berapa ini Pak? Kelas 11 MIPA 5 ya. Nanti saya akan melihat bagaimana penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti saya akan melihat dipersilakan ya, silakan. untuk praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, siap berprestasi. Hari ini, alhamdulillah sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita diberikan kekuatan dan kita bisa berkumpul ya di sini dalam pembelajaran bersama saya, yaitu kimia. Nah, baik, sesuai dengan rencana minggu kemarin kita hari ini adalah belajar kimia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Baik, untuk mengawali belajar hari ini, mari kita berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh KM Fadil. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak semuanya, semangat pembelajaran pada hari ini. Semangat. Baik, nanti ketika saya bilang semangat pagi, kalian bilang semangat luar biasa. Siap ya? Siap. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Kita dapat kembali semuanya. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Hadir?
Belajar pernah sakit, Padia sakit, dia sakit, Yumani sakit, terus Najwa sakit. dia sakit, sakit. Nanti ini 5 orang ya sakit ya. Oke, baik. Baik, semoga teman-teman kalian yang tidak masuk pada hari ini yang sakit diberikan kesembuhan ya. Semoga nanti kedepannya ya bisa belajar bersama kita lagi. Baik, anak-anak semuanya. Nah, di sini dalam pembelajaran pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang laju reaksi. Ya, di mana subjeknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, namun sebelum kita ke materi laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, nah di sini ada materi prasyaratnya. Yaitu adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Itu pada pelajaran sebelumnya ya, yaitu bab apa? Termodinamika. Nah, sekarang Bapak tanya nih, ya, apa sih eksoterm, endoterm itu apa? Pas atau perpindahan kalor ke lingkungan. Ya. Kalau misalkan endoterm itu sistem menyerap kalor dari lingkungan. Oke, betul ya, seperti itu, ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas juga ya. Nanti kan kalau panas ya suhu ya. Iya. Nanti juga kita akan membahas ya adanya suhu, kemudian juga nanti adanya reaksi-reaksi. Adapun tujuan pembelajaran anak semuanya. Nah, di sini tujuannya adalah membedakan reaksi kimia yang berlangsung cepat dan masih cara-cara nanti bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Baik, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, nah sekarang kita ada kuis nih. Ya, kita printes dulu. Kita buka di web hao.it ya. Nah. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, nah di sini kita ada pengantar awal ya, video laju reaksi di sini. Dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Nah, tentunya kalian paham ya bagaimana itu kembang api. Nah, kembang api di sini termasuk mengalami suatu reaksi. Nah, reaksinya di sini kembang api yang seperti kita ketahui reaksinya begitu cepat. Jadi dalam hitungan detik bahkan dalam hitungan menit langsung bereaksi. Nah, lalu apakah semua reaksi itu berjalan dengan cepat? Dari video tadi yang sudah kalian lihat, ya dari penjelasan tadi yang Bapak buat videonya, kira-kira nih, ada nggak sih yang pertanyakan atau ada nggak sih masalahnya yang perlu nanti kalian bahas? Ada nggak? Kira-kira? Ya, ini boleh. Saya mau tanya Pak, maaf sebelumnya, jadi dari tayangan video tersebut dapat dilihat bahwa di situ ada ketiga buah benda yang berbeda. Nah, dari ketiga buah benda tersebut, mereka mengalami sebuah proses yang dinamakan laju reaksi. Sebenarnya apa itu laju reaksi dan apa hubungannya dengan pisang yang membutuhkan ataupun paku yang berkarat? Oke, bagus ya. Oke, berikan waktu dulu buat Ina. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi, ya, kita akan diskusi kelompok. Ya, nanti ketika kita diskusi kelompok di situ, kalian akan tahu jawabannya. Berdiskusi kelompok nanti sesuai dengan KPD. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kalian bisa mengakses barcode dari KPD yang online, silakan boleh. Kemudian materi laju reaksi atau juga ada materi laju reaksi yang PPT-nya ataupun ada yang bahan ajarnya. Ya, silakan kalian lihat.
kira-kira ini supaya sama itu kan sama yang 30 Celcius takutnya seperti ini. Di sini kalian sudah berdiskusi, kemudian yang kedua sudah dipraktekkan, ya, melakukan percobaan sesuai dengan LKPD. Nah, langkah selanjutnya adalah pembelajaran kita presentasi kelompok. C. Tablet dan serbuk dimasukkan ke dalam air, manakah yang lebih cepat habis? Jawabannya yaitu adalah vitamin C serbuk. Hal ini dikarenakan vitamin C serbuk tersebut memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibanding vitamin C lebih besar dibanding vitamin C tablet. Oke, sebelum kami tutup, apakah ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Ya, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Suro dari kelompok 1 ingin bertanya. Dari percobaan yang telah kalian lakukan, apa yang membuat laju reaksi semakin cepat berlangsung? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari percobaan yang telah kami lakukan, yang mempengaruhi dari cepat atau lambatnya laju reaksi adalah tergantung dari luas permukaan materi yang akan dilakukan. Di sini materi yang akan dilakukan yaitu berupa sebuah vitamin, di mana vitamin yang satu dihancurkan atau dirubah menjadi bentuk serbuk, dan yang lainnya yaitu dibiarkan saja berupa tablet. Hal ini dapat kita simpulkan dengan demikian, semakin kecil suatu materi, luas permukaan bidang sentuh akan semakin besar, sehingga reaksi akan lebih cepat berlangsung. Begitu pula sebaliknya. Sekian, terima kasih. Ya, di belakang masih ada kelompok dan sebagainya. Oke, sekarang kita fokus ya. Baik, nanti ketika Bapak bilang, nanti kita kasih break ini sedikit tuh. Ketika Bapak bilang kelompok fokus, Bapak bilang konsentrasi dimulai. Oke, ya. Oke, kelompok fokus. Konsentrasi dimulai. Oke, sudah konsentrasi ya? Bisa dimulai lagi? Oke, baik, kalau saya dimulai lagi, sekarang kita ke kelompok yang kedua. Silahkan maju ke depan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kelompok kami mendapatkan hasil yaitu di soal yang pertama, balon manakah yang lebih cepat mengembang besarnya, balon A atau ke B? Jawabannya yaitu balon B dengan waktu 1 menit 51 detik, sedangkan balon A 2 menit 31 detik. Ini yang balon B, ini yang balon A. Setelah itu apakah ada pertanyaan? Nama saya Iman Syediah dari kelompok 2. Konsentrasi dapat dinyatakan dengan berbagai macam satuan, contohnya molaritas. Apabila nilai suatu molaritas tinggi, apa yang akan dialami pada suatu laju reaksi tersebut? Terima kasih. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mas. Jadi apabila nilai molaritas suatu larutan tinggi, artinya konsentrasi yang dimiliki oleh larutan tersebut besar, sehingga larutan tersebut merupakan larutan yang pekat. Semakin pekat suatu larutan, maka pengaruhnya pada laju reaksinya akan semakin cepat dibandingkan dengan larutan yang encer. Dan dari keempat yang tadi kita praktekkan, dan tadi beberapa kelompok yang 4 kelompok itu dipresentasikan dan didiskusikan, kira-kira apa sih kesimpulan dari keempat ini? Konsentrasi, ya. Jadi ketika konsentrasinya semakin banyak, ya, semakin besar, maka di situ laju reaksinya akan semakin cepat, ya, akan semakin cepat bereaksi. Sedangkan jika konsentrasinya sedikit, ya, maka akan semakin lambat laju reaksinya. Selanjutnya yang kedua, suhu. Ketika suhunya tinggi atau panas misalkan, maka di situ laju reaksinya akan semakin cepat. Maka semakin cepat, kalau kita sangkut pautan dan ditumbuhkan, di situ partikelnya akan semakin banyak.
ya jadi akan semakin banyak dan bertumbukan, sehingga energi aktivasinya akan semakin cepat. Baik, selanjutnya luas permukaan yang ketiga. Ada berapa permukaan? 1, 2, 3 permukaan. Saya potong bagi 2. Ada berapa permukaan jadinya? 6 permukaan. Ya, saya bagi 3. 9 permukaan. Saya bagi lagi jadi 4. 12 permukaan. Ya. Jadi semakin kecil, ya, semakin kecil zatnya, partikelnya, ya. Jadi akan semakin luas permukaannya. Apalagi kalau misalkan kita bungkus ini semakin luas sekali permukaannya. Ya, dengan demikian luas permukaan itu berarti semakin kecil luas permukaannya, maka semakin kecil zatnya, ya, maka luas permukaannya akan semakin luas. Nah, di situ ketika luas permukaan semakin luas, maka akan semakin cepat reaksinya. Nah, jadi katalis di situ ketika suatu zat, ya, atau suatu larutan dicampurkan atau ditambahkan katalis, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Tetapi si katalis tersebut tidak ikut bereaksi, hanya sebagai mempercepat saja. Ya, seperti itu. Ya, baik, ada pertanyaan tidak? Ya. Pertanyaan, Kak. Jadi dari ketiga faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi ini artinya berbanding lurus ya Pak. Begitu misalkan dari konsentrasi itu misalkan semakin besar konsentrasinya, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Begitupun dengan ketiga faktor yang lain. Ya, jadi betul. dapat disimpulkan bahwa dari keempat faktor ini mereka semua itu berbanding lurus terhadap laju reaksi. Ya betul, berbanding lurus ya. Terima kasih. Terima kasih, Ima. Berikan aplaus buat Ima. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri ya kegiatan pada hari ini, kita ada tujuannya adalah seberapa pemahaman kalian mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Kemudian yang keduanya adalah Lailati 90. Yang lainnya alhamdulillah ya sudah mulai standar lagi dibandingkan nilai yang pertama tadi. Berikan aplaus buat kita semuanya. Baik, selanjutnya yang terakhir ini anak semuanya. Sekarang kita ada refleksi ya. Nah, silakan di scan barcode-nya di bagian refleksi. Sejauh mana materi yang kalian paham dan materi yang kalian belum paham. Nah, kemudian apa sih langkah selanjutnya, tindak selanjutnya? Nah, sehingga tindak selanjutnya yang kalian belum paham berarti harus kalian direalisasikan seperti apa, ya, supaya kalian lebih paham lagi. Baik, terima kasih karena semuanya selesai pembelajaran pada hari ini mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi yang dengan model PBL dengan berbasis praktikum dan impact ya itu. Nah, baik, selanjutnya adalah nanti untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas ya perhitungan laju reaksi untuk minggu depan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan kalian ikuti doanya. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai.
Apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, setidaknya adalah kesuksesan itu adalah pencapaian dari hal-hal yang kecil. Ya, jadi ketika kita terus berusaha dari yang terkecil, maka insya Allah dari yang terkecil itu akan menjadi besar. Dan tetap semangat belajarnya sehingga kalian menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Bisa buat kalian semuanya. Terima kasih. Semoga membanggakan orang itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita mulai lagi ya, apa namanya? Saya akan bicara setelah tadi Pak Indra melakukan pembelajaran di kelas ya. Ya, betul Pak. Ini saya akan observasi dari catatan-catatan yang ada. Nah, ini dari topik percakapan kita terkait yang pertama tadi tujuan pembelajarannya, kemudian hasil proses pembelajaran yang ingin diharapkan, kemudian rencana tindak lanjut dari Pak Indra itu sendiri setelah melakukan pembelajaran ini ke depannya seperti apa? Nah, rencana tindak lanjut tadi kan saya ini apa ya? Ini kan berbasis praktikum. Jadi pada pertemuan pertama ini jadi kita hanya praktikum saja, kemudian hasilnya didiskusikan, kemudian dipresentasikan di depan. Nah, nanti untuk selanjutnya adalah nanti siswa membuat suatu produk, itu produknya berupa hasil dari kegiatan praktikum itu bisa dibuat nanti video, kemudian poster, PowerPoint. Nah, rencananya itu minggu depan Pak untuk pertemuan selanjutnya. Jadi aktivitas pengembangannya mengimplementasi ya. Iya. Nah, dari hasil praktek atau diskusi peserta didik, kemudian tujuan yang hendak dicapainya, peserta didik dapat menjelaskan reaksi kimia ya. Iya, betul. Nah, jadi juga peserta didik bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi bisa jadi nanti selain dari produk yang nanti dibuat sama peserta didik itu, nah nanti siswa juga nanti mungkin ini Pak bisa memberikan contoh atau membawa contoh hasil dari dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dari contoh misalkan dari perkaratan besi, betul, kemudian juga apa namanya itu apel ketika didiamkan dibandingkan dimasukkan dalam kulkas itu kan ada yang coklat, kalau di rumah kan masih tetap segar seperti itu Pak. Aplikasi apa yang mendukung Pak untuk kegiatan praktek? Untuk yang mendukung tersebut kebetulan kita menggunakan aplikasi Kahoot Pak untuk tes, kemudian proses-tesnya, kemudian juga nanti media interaktif seperti video, PowerPoint, dan ini juga kebetulan ketika pada saat praktikum siswa yang menggunakan alat laboratorium seperti itu. Rencananya minggu depan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ira, sudah luar biasa dari Pak Ira. Ya, mungkin itu saja Pak Ira untuk hari 4 ya, pertemuan kita pada siang. Saat